Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Nah, sudah siap untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini? Nah, hari ini kita akan belajar mengenai klasifikasi materi yang mencakup unsur, senyawa, dan juga campuran. Nah, di sini kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu materi. Nah, jadi materi merupakan segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Nah, biasanya di sekitar kita contoh materi itu seperti meja, kursi, spidol, dan juga buku. Nah, kemudian di sini materi terdiri dari 3, yaitu ada unsur, senyawa, dan juga campuran. Nah, di sini yang pertama yaitu unsur. Unsur merupakan zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana dengan proses kimia sederhana. Nah, di sini unsur itu terdapat sesuatu yang lebih kecil lagi, yaitu dinamakan atom. Nah, di sini terdapat contoh dari unsur, yaitu ada besi dan juga ada emas. Nah, kemudian di sini ada macam-macam unsur. Nah, di sini yang pertama ada unsur logam. Nah, bagaimana karakteristik unsur logam? Yaitu yang pertama, biasanya berbentuk padat, kemudian warnanya mengkilap, lalu mempunyai titik didih dan titik lebur yang tinggi, kemudian mudah menghantarkan panas, lalu dapat menghantarkan listrik, dan yang terakhir mudah ditempa atau dibentuk. Nah, kemudian selanjutnya yang kedua yaitu unsur non-logam. Nah, di sini bagaimana karakteristik unsur non-logam itu? Yaitu yang pertama, warnanya tidak mengkilap, kemudian tidak dapat menghantarkan panas dan listrik, kemudian tidak dapat ditempa dan dibentuk, lalu wujudnya gas atau cair pada suhu kamar kecuali bromin berwujud padat. Nah, kemudian yang terakhir, yang ketiga, yaitu unsur semilogam. Nah, unsur semilogam ini memiliki sifat kombinasi antara unsur logam dan unsur non-logam. Nah, selanjutnya, di sini dalam penulisan unsur-unsur itu kita biasanya menggunakan lambang atau simbol unsur. Nah, bagaimana cara menuliskan lambangnya? Nah, kita harus mengikuti aturan-aturan. Nah, bagaimana aturannya? Nah, yang pertama di sini setiap unsur dilambangkan dengan satu huruf, yaitu huruf awal dari nama latinnya. Kemudian aturan yang kedua, huruf awal ditulis dengan huruf kapital atau huruf besar. Selanjutnya, unsur yang memiliki nama yang sama diberikan satu huruf kecil dari nama unsur tersebut. Nah, di sini contohnya karbon. Nama latinnya adalah karbon, dilambangkan dengan C. Sedangkan kalsium, nama latinnya kalsium, dilambangkan dengan Ca. Nah, di situ terdapat gambar tabel periodik unsur ya di situ. Nah, unsur-unsur yang tadi itu, lambang-lambang unsur tersebut, disusun dalam tabel periodik unsur. Nah, unsur-unsur yang memiliki sifat yang sama akan diletakkan dalam satu kolom atau yang dinamakan dengan golongan. Nah, untuk unsur logam terletak di bagian kiri, unsur non-logam terletak di bagian kanan, sedangkan unsur semilogam terletak di antara unsur logam dan unsur non-logam dalam tabel periodik unsur. Gitu ya, bisa dipahami ya. Kemudian, kita ke klasifikasi materi yang kedua, yaitu senyawa. Nah, apa itu senyawa? Nah, senyawa merupakan zat tunggal yang dapat diuraikan menjadi 2 atau lebih zat yang lebih sederhana melalui proses kimia sederhana.
atau proses kimia biasa. Nah, contoh senyawa itu apa saja? Nah, yang pertama itu ada air. Yang kedua gula, garam, dan lain sebagainya. Nah, senyawa itu sendiri terbentuk melalui proses pencampuran unsur secara kimia. Nah, sifat suatu senyawa itu akan berbeda dengan sifat unsur-unsur penyusunnya. Nah, misalnya air memiliki rumus molekul H2O. Nah, di situ dapat diuraikan menjadi unsur hidrogen dan juga oksigen. Kemudian air pada suhu ruang akan berwujud cair, sedangkan zat penyusunnya yaitu hidrogen dan oksigen akan berwujud gas. Nah, di sini air dapat digunakan untuk memadamkan api. Nah, sedangkan hidrogen dan oksigen sebagai unsur pembentuk air itu bersifat mudah terbakar. Jadi berbeda ya antara zat penyusunnya dengan molekulnya itu sendiri, dengan senyawanya itu sendiri. Bisa dipahami ya. Nah, kemudian klasifikasi materi yang ketiga yaitu ada campuran. Nah, apa sih campuran itu? Jadi, campuran merupakan suatu materi yang terdiri atas dua zat atau lebih yang masih mempunyai sifat zat asalnya. Nah, contoh dari campuran sendiri yaitu ada batuan, garam dengan mineral yodium, paduan logam, dan lain sebagainya. Nah, di sini untuk campuran itu terdiri dari dua. Yang pertama campuran homogen, yang kedua campuran heterogen. Nah, di sini kita membahas yang pertama dulu yaitu campuran homogen. Nah, campuran homogen ini merupakan campuran yang tidak dapat dibedakan lagi zat-zat yang tercampur di dalamnya. Jadi, campuran homogen itu disebut juga sebagai larutan. Nah, larutan ini tersusun dari pelarut dan zat terlarut. Nah, biasanya pelarut yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari itu adalah air. Di dalam larutan, ukuran partikel zat terlarut itu sangat kecil, dengan diameter yang sangat kecil juga, sehingga partikel zat terlarut tidak dapat dilihat meskipun dengan menggunakan mikroskop, sehingga larutan terlihat homogen atau tercampur rata. Nah, bisa dipahami ya. Nah, kemudian apa contoh dari campuran homogen itu? Nah, contoh yang pertama yaitu air gula, yang kedua air garam, kemudian teh. Nah, di sini kita tidak dapat membedakan lagi zat-zat yang tercampur di dalamnya. Oke, bisa dipahami. Nah, di sini kemudian kita ke campuran heterogen. Apa itu campuran heterogen? Jadi, campuran heterogen adalah campuran yang terbentuk karena zat yang tidak bercampur satu dengan yang lain secara sempurna, sehingga dapat dikenali zat penyusunnya. Nah, di sini terdapat contoh campuran heterogen, yaitu campuran air dengan pasir. Kemudian yang kedua ada air kopi hitam. Nah, di sini kita dapat mengenali zat-zat penyusunnya. Misalnya air kopi hitam. Nah, di sini kita dapat membedakan mana airnya dan mana kopi. Nah, kopinya itu yang mengendap di bawahnya itu. Nah, kita bisa membedakan itu. Jadi bisa dipahami ya mengenai campuran homogen dan campuran heterogen. Oke, selanjutnya sekarang
Nah, kita setelah mempelajari klasifikasi materi tadi yang terdiri dari unsur, senyawa, dan juga campuran. Nah, di sini kita akan menyimpulkan apa itu perbedaan dari unsur, senyawa, dan juga campuran. Nah, di sini yang pertama unsur ya. Unsur merupakan zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana. Nah, contoh dari unsur itu adalah besi, timah, seng, tembaga, dan lain sebagainya. Kemudian, senyawa. Senyawa adalah zat tunggal yang dapat diuraikan menjadi dua atau lebih zat yang lebih sederhana lagi melalui proses kimia biasa. Nah, contoh dari senyawa ini adalah air atau H2O, kemudian gula, garam, dan lain sebagainya. Nah, sekarang yang terakhir yaitu campuran. Nah, campuran merupakan suatu materi yang terdiri dari dua zat atau lebih yang masih mempunyai sifat zat asalnya. Nah, contohnya di sini ada batuan, ada garam dengan mineral yodium, kemudian ada paduan logam. Nah, campuran ini tadi terdiri dari dua, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Nah, campuran homogen tadi itu bisa disebut sebagai larutan, kemudian yang campuran heterogen itu kita dapat mengenali zat-zat penyusun yang ada di dalamnya. Nah, contohnya tadi seperti air kopi hitam ya. Nah, itu dia tadi materi yang sudah kita pelajari bersama. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.